Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Shalatan wa salamun ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan dari Umar bin Khattab, "Innallaha katama sittata fi sittatin." Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 6 hal dari 6 hal. Tentu ada hikmah di balik semua itu. Pertama, innallaha katamal ridha fi ta'ah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan keridhaan pada ketaatan. Tujuannya agar setiap hamba Allah tidak menganggap enteng setiap amal kebaikan, walau bagi mata pandangan kita kecil nilainya. Bisa kita bayangkan Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis, sebuah kisah bagaimana seorang wanita yang kemudian masuk ke dalam surga hanya karena memberikan air kepada anjing yang kehausan. Maka tidak boleh menganggap enteng sebuah amal, karena boleh jadi dari amal yang kita anggap kecil itu disitulah letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innallaha katamal ghadaba fil ma'siyah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan kemurkaannya. Sesungguhnya Allah menyembunyikan kemarahannya pada kemaksiatan. Hikmahnya adalah agar manusia tidak menganggap enteng sebuah maksiat, walau dirinya kecil. Sebagaimana Nabi pun pernah menyampaikan sebuah kisah bahwa ada seseorang yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka hanya karena menyiksa seekor kucing sampai kucing itu meninggal. Tidak boleh menganggap enteng maksiat. Jangan sampai dari maksiat yang menurut pandangan kita kecil, tetapi ternyata disitulah letak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, innallaha katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah menyembunyikan malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Kalau dari ayat ini, maka malam Lailatul Qadar itu adalah 17 Ramadan, karena Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Tetapi ternyata Rasulullah pun sering mendapatkan Ramadan itu, Lailatul Qadar itu di Asyurul Awakhir, itu 10 terakhir bulan Ramadan, terutamanya di malam ganjil. Itu sebabnya Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu untuk apa? Agar umat Islam itu meramaikan bulan-bulan Ramadan, mulai dari pertama sampai akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang berdiri beribadah, man qama fi Lailatul Qadar, siapa yang beribadah di malam Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang telah lalu, maka taqaddama min dzambi. Insyaallah nanti ada salat lain bagi Bapak Ibu yang salat tarawihnya ambil 20 rakaat lalu kemudian ambil witir, itu bukanlah penghalang untuk bisa hadir salat lain. Kenapa? Abu Bakar itu melakukan salat witir ketika selesai salat Isya, sementara Umar bin Khattab melakukan salat witir setelah salat tahajud. Lalu diperhadapkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, di antara kami yang mana yang benar?" Alasan Abu Bakar, kenapa yang melakukan witir setelah salat Isya? Jangan-jangan sampai dia tidak terbangun, akhirnya salat witirnya pun lepas. Tetapi Umar berkata, "Saya jadikan penyemangat agar saya pun bisa salat malam." Ternyata Rasulullah kemudian mengatakan, "Kalian semua dimenang." Nabi menyampaikan, "La witrani fil lail." Tidak ada 2 witir dalam satu malam.
Maka siapa yang sholat witir setelah sholat tarawih, ketika dia ikut sholat lain, tidak lagi sholat witir. Tetapi yang tidak sholat witir, maka sholat lain 8 rakaat, dia tambah witir 3 rakaat, itu yang dilakukan. Yang sampai kita mengatakan saya sudah sholat witir, tidak usah berangkat sholat malam, tidak ada penghalang. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan 10 terakhir ini Allah turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Yang kemuliaannya melebihi 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan itu senilai dengan kurang lebih 83 tahun. 83 tahun melakukan ibadah senilai 83 tahun. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan memang ibadah dilipat gandakan, tetapi hati-hati pula kalau melakukan maksiat. Satu sandal yang berjudi sama dengan 83 tahun kau mencuri sandal. Agar itu tuh kok kamu seperti sandal. Misalnya, nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya innallaha katamal mauta fil umri. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan kematian pada umur. Tidak ada yang tahu di sini kapan dia meninggal. Kenapa Allah sembunyikan itu? Sampai Rasulullah pun tidak tahu kapan seseorang meninggal, agar manusia itu selalu siap menghadapi yang namanya mati. Karena mati bisa saja datang. Bahkan ada orang lagi mendengar ceramah duduk di tiang. Nah, siapa yang duduk di tiang? Satu. Saya nampak pesantren. Nah, itu kan rahasia Allah. Bahkan juga ada orang yang lagi ceramah, dalam ceramahnya dia kemudian meninggal. Ada yang sujud dia meninggal. Yang kita inginkan adalah meninggal dalam kebaikan. Jangan seperti seseorang lagi main gaplek, main judi, maka silakan ketuna. Lalu dia mengatakan parah, maka dana palaka langsung sujud mati tuni. Orang mengatakan indah juga ini kematiannya penjudi mati sujud. Kata Pak Imam bukan mati sujud, mati sojo. Kenapa? Karena modelnya dia sujud pada hakikatnya, tidak karena lagi main judi. Nah itu hati-hati, mudah-mudahan kita ini meninggal. Ada orang meninggal setelah wudhu dia meninggal, alangkah indahnya. Lagi sujud salat dia meninggal, alangkah indahnya. Allah menyembunyikan itu. Kemudian innallaha katamal awliya fima bainan nas. Sesungguhnya Allah menyembunyikan walinya. Boleh jadi di antara jamaah Masjid Taroda ada wali-wali Allah di antara kalian. Kenapa? Agar manusia tidak menganggap ente sesamanya manusia. Boleh jadi ada orang yang tidak terkenal di bumi, tetapi ternyata dia adalah orang yang terkenal di langit. Sebagaimana Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya. Kata Rasulullah, wahai Umar, ketika nanti engkau bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Ada tanda putih di tangannya. Akhirnya Rasulullah meninggal, berganti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab yang naik. Setelah itu dia ingat perkataan Rasulullah, ada seorang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, ada tanda putih di tangannya. Ketika musim haji, dia pun bertanya orang-orang dari Yaman, adakah di antara kalian namanya Uwais Al-Qarni? Lalu ada orang mengatakan, ya Khalifah Umar, kenapa kau cari? Dia bukanlah orang penting, dia hanya penjaga hewan ternakan. Kenapa kau cari? Dia bukanlah orang penting, dia orang biasa-biasa. Kenapa kau cari? Panggil dia. Persis ketika dia berhadapan dengan Umar, kelihatan tanda putih, betul ini Uwais Al-Qarni. Lalu dia berjabat tangan, apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Ternyata dia menjawab, nama saya Abdullah. Apakah dia bohong? Tidak, karena Abdullah itu adalah hamba Allah. Kamu adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa kau tahu? Wahai Uwais, tolong doakan saya. Rasulullah yang pernah berkata ketika bertemu dengan seorang yang bernama Uwais, minta doa. Apa kata Uwais? Saya akan doakan, tetapi tolong rahasiakan ini. Jangan kasih tahu orang-orang. Oh, beda dengan kita. Kalau kita viralkan ini. Kalau kamu foto dulu. Posting bahwa inilah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Kalau dia diviralkan, otomatis hampir seluruh penduduk yang mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan minta doa kepadanya, pasti banyak orang yang datang. Rahasiakan wahai umat. Siapa? Ternyata siapa Uwais Al-Qarni? Memang dia tidak terkenal di bumi.
Tapi ternyata Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat-sangat memperhatikan ibunya. Dia tidak biarkan ibunya mandi dengan air dingin, dia panaskan air untuk ibunya. Ketika air sudah panas, ternyata dia melihat ibunya masih tidur, dia tidak bangunkan. Sampai air dingin dipanaskan lagi agar ibunya bisa mandi dengan air yang hangat. Bahkan Uwais Al-Qarni membeli seekor lembu yang kemudian dia bikinkanlah kandang di atas gunung. Sampai orang mengatakan Uwais sudah gila. Padahal kenapa dia membuat kandang di atas? Agar dia latihan setiap hari untuk mengangkat lembu itu, agar dia mampu nanti mengangkat ibunya bisa berangkat ke tanah suci, agar dia bisa menggendong ibunya. Coba ya, susu sita tikna bawa indoke debulem pala namoni usuk poin kabir kumen remaka susu sita tik. Nah iya loh ini nasi tik munyoro. Air susu setetesnya kau tidak bisa balas itu. Walau kau gendong ibu 7 kali naik ke tanah suci. Ternyata ini amalannya. Bahkan Uwais Al-Qarni minta izin, ya ummi, izinkan aku bertemu dengan Rasulullah. Silakan wahai anakku, tapi cuma 3 hari. Berangkatnya dari Yaman menuju ke bertemu dengan Rasulullah. Sampai di sana Rasulullah tidak ada di tempat, beliau keluar daerah. Dia tunggu sampai 2 hari, sampai 3 hari, antara pulang sesuai dengan perintah ibunya atau menunggu Rasulullah bertemu dengannya karena dia juga rindu dengan Rasulullah. Tetapi dia memilih untuk pulang sesuai dengan nasihat ibunya, jangan lewat 3 hari. Coba ya. Tapi yang terjadi ketika Uwais meninggal, siapa yang memandikan dia? Ternyata yang memandikan adalah malaikat. Siapa yang menyelatkan jenazahnya? Malaikat. Siapa yang mengantarnya ke kuburan? Malaikat. Orang kampung di sekitar pada heran, siapa orang-orang berpakaian putih yang berwajah putih ini? Dia adalah malaikat. Malaikat pasuri, malaikat yang mendoakan. Barulah orang sadar ternyata Uwais Al-Qarni memang tidak terkenal di bumi, tetapi dia adalah orang yang terkenal di langit. Jangan sampai kita ini terlalu terkenal di bumi, sampai di malaikat tidak ada yang kenal dia, sampai dia walaupun dia terkenal di bumi. Jangan sampai. Yang paling bagus viral di dunia, viral pula di langit. Jangan sampai viral pokoknya namungan rebali hapus itu. Oh kok nak kasih gitu ya, apalagi kalau nenek-nenek kan sekarang bukan lagi bukan cuma anak muda yang main Facebook, namun kita nenek-nenek main Facebook toh. Mereka masih ini zamannya sekarang, bukan lagi anak muda yang main Facebook, nenek-nenek pun main Facebook. Bahkan nenek-nenek lagi ceramah orang dia selfie di belakang, tapi bukan di masjid kita. Akhirnya dia ambil HP, macam tuh gitu. Yang kita khawatirkan jangan sampai ini tidak bisa kembali lagi daerahnya karena sudah makin kere. Ya. Kemudian innallaha kata salat musta bi salawat al-khams. Sesungguhnya Allah menyembunyikan salat musta di antara salat 5 waktu. Tujuannya agar manusia itu tidaklah menganggap enteng salat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.